Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Niswati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bulukumba. Video ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah kami. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kami mengaplikasikan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan guru berusaha menjadi proaktif dalam mengenali dan mengakui kebutuhan siswa untuk memperbaiki hubungan. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka dapat mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Dalam kasus pertama, Asra Anggraini merasa marah dan berlaku kasar kepada temannya karena tidak diberi contekan saat menjawab soal asesmen pembelajaran IPAS. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Asra. Ibu mengajar saya. Benar sekali, Asra. Silakan duduk dulu, Asra. Asra, perasaannya hari ini baik-baik saja? Alhamdulillah Bu, baik. Asra sudah istirahat? Iya Bu. Sudah makan juga? Iya Bu. Ya, alhamdulillah ya. Asra tahu kan kenapa Ibu panggil? Ada apa ya Bu? Ibu mengajar saya. Nah, begini. Tadi Ibu menerima laporan dari Asti bahwa kamu marah-marah ya ke dia sambil memukul tangannya katanya. Gara-gara kamu tidak dikasih contekan. Apa itu benar? Iya Bu, benar. Nah, menurut Asra, apa itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik Bu. Iya, benar Asra. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan bahwa setiap manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap manusia itu pasti ada salahnya. Nah, begitu juga dengan Ibu. Ibu itu juga pernah berbuat salah. Termasuk Asra juga ya, hari ini berbuat salah. Nah, tapi di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita sama-sama akan mencari solusinya terhadap masalahnya Asra hari ini. Nah, Asra pasti punya alasan ya kenapa Asra bisa mencontek dan kenapa Asra menghukum temannya, si Rasti. Apa sih alasannya? Iya Bu, tadi malam saya tidak belajar karena asik nonton TV dan main sama Ibra. Baik. Jadi, ketika Asra tidak belajar, kamu tidak bisa mengerjakan soal asesmennya. Begitu ya? Iya Bu. Oke. Asra masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama pada semester lalu? Ingat Bu. Apa keyakinan kelas kita yang kamu ingat? Jujur dalam bertindak, saling menghormati dan menghargai sesama.
Asra yakin kalau perbuatan jujur, saling menghormati dan menghargai itu sangat perlu untuk diri kita? Yakin, Bu. Oke, yakin ya. Kalau sikap jujur itu baik dan sangat bermanfaat buat kita. Nah, baik. Kalau Asra sudah yakin, kira-kira apa yang Asra akan lakukan supaya tidak mencontek dan tidak marah lagi ke Krusty temannya? Karena mencontek itu merupakan perbuatan yang tidak jujur. Dan memukul adalah merupakan perbuatan yang tidak menghormati dan menghargai sesama juga. Saya akan belajar lebih giat lagi. Sebelum bermain dan menonton TV, saya akan belajar lebih dahulu. Rajin mengulang pembelajaran di rumah, mengerjakan soal asesmen semampunya, dan selalu berdoa sebelum belajar. Saya juga akan meminta maaf kepada Rasti dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, baik Asra. Sekarang Asra sudah tahu ya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kira-kira kapan Asra akan melakukan perbaikan yang seperti yang Asra bilang tadi? Mulai saat ini, Bu. Oke, mulai hari ini. Asra akan melakukan perbaikan seperti yang dikatakan tadi ya, yaitu belajar dengan giat, kemudian rajin mengulangi pembelajarannya di rumah, dan sebelum bermain harusnya Asra belajar dulu. Dan hari ini juga akan meminta maaf kepada temannya Rasti untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Asra. Ibu yakin kamu akan menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleha, dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Oke Asra, kita tos dulu. Nah, siap untuk menjadi yang lebih baik lagi ya? Oke, terima kasih Asra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asra Anggraini Putri, siswa kelas 5. Di sini saya merasa senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya. Dan di sini saya belajar untuk selalu berbuat jujur dan mengendalikan emosi saya. Saya menyadari bahwa saya harus lebih rajin lagi belajar dan menghormati teman sekelas sesuai keyakinan yang telah disepakati di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Rasti sudah beberapa kali tidak melaksanakan tugas piket kebersihan di kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa kabarnya Rasti hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Asik. Gini, Ibu ada laporan ini tadi dari temannya Nisam. Katanya kamu sudah beberapa hari ini tidak melaksanakan piket kebersihan kelasnya. Apa itu benar? Ya, Bu, benar. Seingat Rasti sudah berapa kali Rasti tidak melaksanakan piket kebersihannya. Yang berkali, Bu. Kalau sudah hafal ya. Nah, di sini kalau tidak ikut membersihkan kelas atau tidak membantu temannya dalam piket kebersihan kelasnya, apakah itu merupakan suatu kesalahan? Ya, Bu, benar. Oke, baik. Berarti sudah melakukan kesalahan ya. Berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Ibu pernah melakukan kesalahan. Nah, yang sekarang itu yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan
pastinya tentu kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju, Lastri? Setuju, Bu. Nah, setuju ya? Lastri, kalau gitu kita cari solusinya sama-sama ya. Atas kesalahan yang Lastri lakukan. Oke, Lastri, kamu sudah 4 kali nih tidak melaksanakan piket kebersihan kelasnya. Artinya dalam sebulan ini pasti tentunya sudah 1 bulan tidak melaksanakan piket kebersihan kelasnya. Sekarang Ibu ingin tahu apa sih yang membuat Rasti tidak bisa melaksanakan piket kebersihannya? Maaf, Bu. Akhir-akhir ini saya sering banget supaya tidak terlambat ke sekolah. Saya tidak sempat sarapan dulu di rumah. Nanti di sekolah baru saya sarapan. Akibatnya saya tidak bisa membantu teman melakukan piket kebersihan. Oke. Kenapa Rasti bisa bangun kesiangan? Karena kalau malam pasti biasanya main game, Bu. Akhirnya saya sering tidur larut malam. Oh, gitu ya. Nah, Rasti, kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang kita sama-sama buat dengan teman-temannya di kelas? Ya, Bu. Nah, kalau misalnya nih tidak melaksanakan piket kebersihan sesuai dengan keyakinan yang kita buat, apakah sudah sesuai dengan yang keyakinan yang sudah kita buat itu? Tidak. Oh ya, tentunya tidak ya. Dari kesalahan Rasti ini tidak melaksanakan piket, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, kalau begitu, keyakinan kelas mana yang Rasti sudah langgar? Disiplin menjaga kebersihan kelas. Iya, disiplin menjaga kebersihan kelas itu penting nggak buat Rasti? Penting, Bu, karena membuat Rasti bisa menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Membuat Rasti memiliki rasa tanggung jawab dan juga saya bisa menghargai waktu. Oke, betul sekali Rasti. Jadi, memiliki rasa tanggung jawab dan menghargai waktu tentunya sangat penting untuk kita. Sama halnya menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Selain itu, bisa melatih kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, oke Rasti. Saya minta maaf, Bu. Sangat menyesal. Saya minta maaf. Oke, Rasti dengan meminta maaf sebenarnya sudah bagus untuk Rasti. Kalau begitu, menurut Rasti, apa yang perlu Rasti lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya tidak akan main game di malam hari lagi, Bu. Oleh karena itu lebih cepat tidur supaya bangun tidak kesiangan sehingga Rasti bisa sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah dan tidak melakukan dan bisa melakukan tugas piket kebersihan. Oke. Nah, Rasti, sekarang kita sudah menemukan solusinya ya. Nah, sekarang setelah ini, Ibu akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya Rasti dan bekerja sama dengan orang tua Rasti untuk mengingatkan Rasti untuk tidak bermain game lagi pada malam hari. Sehingga Rasti bisa bangun lebih pagi agar Rasti punya waktu untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kira-kira kapan nih Rasti mulai melakukan perbaikan dalam dirinya seperti yang Rasti bilang tadi? Insya Allah, Bu, mulai hari ini saya tidak akan main game pada malam hari supaya bisa bangun lebih pagi. Oke.
Baiklah, pasti Ibu yakin kamu bisa melakukannya itu. Ya, Ibu juga yakin kamu akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai siswa di sekolah dan akan menaati peraturan-peraturan yang ada. Oke, Rasti, Ibu rasa sudah cukup diskusi kita hari ini. Berarti boleh istirahat sekarang. Terima kasih Bu atas solusinya. Pasti minta maaf atas kesalahan yang pasti buat. Izin keluar ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasti, siswa kelas 5. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu guru saya, Ibu Niswa. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi yang atas kesalahan yang saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan main game lagi pada malam hari. Saya akan tidur lebih cepat supaya bisa cepat datang ke sekolah dan melakukan tugas piket kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat menginspirasi. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.